Halo, saya Tiara Dewangga dari kelas Sibil 6A. Pertama, jelaskan setidaknya 3 variabel input yang harus diperhatikan dalam pengelolaan MRP dan berikan contoh kasusnya. Ada beberapa input MRP. Ada jadwal induk produksi, status catatan persediaan, struktur produk, pesanan komponen dari luar, dan juga peramalan permintaan independen. Dan saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, jadwal induk produksi. Jadwal induk produksi ini adalah di mana suatu item untuk jangka pendek secara detail. Misalnya, dalam pembuatan suatu produk itu dibutuhkan akan dilakukan perencanaan produksinya. Dan dari semuanya itu, dari keseluruhan produksi akan dipecah menjadi rencana produksi menengah, jangka menengah. Dari rencana produksi jangka menengah itu akan dipecah lagi menjadi rencana produksi jangka pendek yang lebih detail. Produksi jangka pendek yang detail inilah yang disebut dengan jadwal induk produksi. Contohnya, saya akan mengambil contoh dari produksi suatu makanan ringan, contohnya itu beng-beng. Di beng-beng itu terdiri dari wafer, karamel, crispy crunch. Crispy itu dengan coklat dan termasuk bungkusnya juga. Karena untuk memproduksi satu bungkus beng-beng membutuhkan beberapa komponen, lalu dipecah menjadi perencanaan produksi jangka menengah, dan untuk pendeknya contohnya itu produksi karamelnya misalnya. Atau produksi coklatnya. Itulah yang disebut dengan jadwal induk produksi. Lalu yang kedua, status atau catatan persediaan. Dalam produksi itu terdiri dari stok persediaan, maka diperlukan pencatatan dan termasuk juga record data atau history tentang persediaan suatu item di jangka waktu tertentu atau di periode tertentu. Contohnya di beng-beng tadi dicatat juga persediaan untuk pembuatan karamel, persediaan untuk pembuatan crispy crunch-nya, persediaan untuk membuat wafer. Seperti itu contohnya. Status atau catatan persediaan ini nanti berguna untuk perhitungan teknik lot, pemesanan, dan sebagainya. Yang ketiga, struktur produk yang menggambarkan bagaimana satu komponen dalam produk itu berkaitan dengan komponen yang lain dan pada akhirnya membentuk satu produk yang utuh atau disebut produk akhir. Contohnya seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu beng-beng. Beng-beng itu terdiri dari wafer, dan wafer itu nanti terdiri dari lapisan waffle dan juga krimnya. Lalu dilapisi dengan karamel dan dikasih crispy crunch, lalu diberi coklat dan pada akhirnya dibungkus. Struktur produk seperti inilah ya yang saya sebutkan merupakan contoh dari struktur produk untuk nantinya dapat digunakan dalam perencanaan produksi, baik untuk perencanaan kebutuhan kotor maupun kebutuhan bersih. Pesanan komponen dari luar. Maksudnya ini hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan komponen barang. Misalnya untuk alat produksi barang, dimana kalau ada alat produksi barang yang diperlukan harus dipesan terlebih dahulu supaya produksi bisa berjalan. Hal seperti ini juga harus diperhitungkan dalam MRP. Lalu peramalan permintaan independen, yang mana komponen-komponen produk ini juga harus dilakukan permintaan atau pemesanan
yang mana pemesanan ini sendiri harus direncanakan untuk produksi nantinya. Itulah 5 input dari MRP. Lalu yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan otomatisasi proses dalam penerapan ERP dan berikan contoh implementasinya di perguruan tinggi. Proses yang input tadi, yaitu MRP, dalam ERP itu akan berjalan secara otomatis. Artinya, semua data-data tadi akan diinputkan ke dalam komputer dan komputer akan mengenerate secara otomatis nilai-nilai yang akan digunakan atau sebagai acuan untuk melakukan pemesanan atau komponen perencanaan pembuatan komponen yang lain. Jadi otomatisasi di sini artinya semuanya sudah berjalan dengan bantuan komputer dan juga sistem dari pabrik tersebut juga sudah terbiasa untuk mengikuti data-data yang telah di-generate tadi. Dalam perguruan tinggi, contohnya adalah sistem akademik yang biasa kita gunakan. Dalam sistem akademik, sebelum mahasiswa bisa mengisi KRS, maka mahasiswa terlebih dahulu harus membayar UKT. Setelah membayar UKT, tepat setelah itu sistem akan memproses dan mahasiswa sudah bisa mengisi KRS-nya. Setelah mengisi KRS sampai batas waktu yang ditentukan, data itu akan masuk ke admin dan dosen-dosen juga akan menerima data-data mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Dan untuk KRS dan termasuk KPRS juga untuk perubahan setelah selesai masa pengisian atau perubahan pengisian KRS, maka sistem akan ditutup. Setelah itu dilanjutkan dengan proses kegiatan belajar mengajar yang jadwalnya sudah ditentukan otomatis setelah pembuatan KRS tadi. Pada akhir masa pembelajaran, belajar mengajar, dosen-dosen akan menginput nilai-nilai tugas, UTS, UAS. Nilai itu dimasukkan ke dalam sistem akademik untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan nilai-nilai yang bisa kita dapat atau kita unduh di KHS atau transkrip nilai. Seperti itulah contoh implementasi ERP dalam sistem perguruan tinggi. Dan yang ketiga berhubungan dengan kasus MRP 1 yang telah diberikan sebelumnya, di mana di kasus MRP 1 yang sebelumnya merupakan tugas perhitungan netting, loading, explosion, dan offsetting yang akan dibahas di video satunya lagi. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih.